Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur pagi ini kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Anak-anak kita ada beberapa orang, 4 perempuan, 5 laki-laki udah keluar. Ya, mudah-mudahan kita dan anak turunan kita selalu berada istiqomah dalam kebaikan hendaknya. Karena istiqomah itu berat Bapak Ibu, apalagi kalau melakukan kebaikan itu barik mana. Menjalankan kemaksiatan, dosa, perbuatan salah itu mudah, tetapi kebaikan itu berat. Apalagi kalau istiqomah, itu sangat berat sekali. Tapi walaupun berat, Allah siapkan tantangannya, Allah siapkan ganjaran dan balasan yang sangat luar biasa, yaitunya dengan surga. Dan itu janji Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu artinya tidak ada ragu, tidak ada goyah, tarui manarui. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan datang bisikan-bisikan malaikat-malaikat kebaikan kepada orang tersebut. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan cameh, jangan ragu, jangan bimbang. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah kata Allah sebagaimana Allah telah mempersiapkan dengan balasan yaitunya surga. Jadi mudah-mudahan kita Bapak Ibu jamaah semuanya kita bersama istiqomah selalu dalam melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah anak-anak kita ada pesantren di masjid, di mushola, pembelajaran di sekolah dipindahkan ke masjid, dengan banyak diberikan gagasan ide-ide, ilmu-ilmu, pengetahuan keagamaan. Mudah-mudahan kegiatan itu semakin menambah. Nanti pesantren itu akan nampak suksesnya setelah pesantren. Jadi setelah pesantren, kalau sepesantren kan ramainya ke rumah saji itu, tapi kadang-kadang kurang pas pula. Waktu sholat, waktu kajian dia tidak ada. Padahal kajian-kajian itu ilmu, dan itu penting. Karena ada yang tidak ada di dalam kitab atau pembelajaran yang ada di dalam materi dan kurikulum itu. Nah, itu dalam kajian.
Nah, sementara anak-anak awak ndak hadir doh. Di tempat lain, di situ lain, di situ ada beberapa orang. Itu teknis lagi. Jadi anak itu, makanya kita sampaikan dalam masjid ada adab-adab dalam masjid. Adab dalam masjid tuh. Masjid itu asal kata dari sajadah. Masjid, sajadah itu sujud. Itu kan ilmu tuh. Sama awak awasi, awak kontrol bersama-sama. Dalam masjid itu tidak ribui. Ikut sholat ni mau tayo. Berarti itu kan penerapan ilmu. Jadi bukan panitia pesantren yang salah, bukan Pemko yang salah. Pola pendidikan, pola asuh orang tua yang belum maksimal. Yang balik ke situ balik, karena anak itu anak orang tua. Ada ayah, ada ibunya, pasti itu. Tidak mungkin tidak ada ayah, tidak ada ibunya. Tidak ada kan manusia itu yang keluar dari batang pisang, tidak ada. Gitu. Tapi ada ayah, ada ibunya. Panitia itu kan sementara sifatnya. Pengurus masjid, panitia itu membantu, menolong. Bahas supaya anak awak itu berilmu. Ilmunya bisa terapkan dalam masyarakat. Tiba di rumah masjid dari bui, masuk masjid ada adabnya, pakai wudu, salat sunnah tahiyatul masjid, duduk, diam. Makanya kalau kita nyampaikan ke anak-anak dalam masjid itu ada rumus. Salat, zikir, doa, duduk, diam. Sampai masjid itu salat. Kalau tidak salat, zikir. Kalau tidak, duduk. Kalau tidak, diam. Nah, tambah lagi salah satu salat sunnah. Nah, gitu. Kita terapkan dalam ke anak-anak supaya dia itu mengamalkan itu. Salahnya awak tegur. Kita bukan benci sama dia, tetapi sayang supaya nyu tahu adab di dalam masjid itu. Masjid itu bukan tampek balari, tampek bermain-main. Sajadah artinya sujud. Masjid tampek sujud, tampek ibadah. Dan itu tidak boleh dilanggar. Ada adab-adab di masjid. Jadi kalau ada anak-anak yang mau tahu, perlu kita setel. Tidak anak orang dan awak doh, lain anak sia saja, salahnya awak tegur. Boleh tidak? Nah, itu gunanya awak orang tua-tua. Kadang-kadang tu orang lazatnya masih, orang kamainya masih memandang saya luar tu kan. Arinya, lain terdengar orang kaman. Kamu ke sini ngapain? Salat mah, salat bu, masuk. Awak bersama-sama Bapak Ibu. Sama-sama. Karena nanti dia yang akan masuk ke masjid ini 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. 60 tahun yang akan datang, ainyo nang kameramen masjid awak ko. Awak 60 tahun lagi, bah bentuk oleh ko. Kini semua lah 60 lah 50 lah. Tambah 60 lagi, 6 tambah 6 2 balik 160 atau mah. Tidak mungkin itu. Nah inyo, kalau inyo tidak berilmu, karena tidak awak tunjuk, ada awak ajari dari awal, nah itu kan nanti bahaya. Nah itu gunanya bersama-sama. Dan jangan putus asa. Bapak Ibu, karena anak dalam Al-Quran itu ada model, ada tipe, ada bentuknya dalam pandangan Allah. Ada dalam Al-Quran semuanya. Al-Furqan ayat 74. Doa itu doa itu Bapak Ibu, selalu Bapak Ibu hafal. Diamalkan itu. Bapak Ibu hafal itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqi imama. Amalkan itu tadi. Ya Allah, jadikanlah aku pasangan-pasanganku, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan yang membuat hati kami senang, nyaman, tentram, bahagia. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah hambamu ini sebagai imam, pemimpin, pembimbing
orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Ya anak dan keluarga kita dan masyarakat kita. Itu harapan awak kayak gitu. Doa itu punya makna, punya nilai. Doa yang terkandung di dalamnya. Dan itu awak terapkan. Jadi kadang-kadang ada di tempat lain sebagai kesalahan pesantren itu anak tidak diikut campurkan dalam kajian. Kalau tidak diikut campuran, bilonyo akan sosial dengan masyarakat. Makanya nyo ribut bagai, karena sekali-sekali nyo gitu kan, jarang itu kan. Kalau awak laba samo, nggak ada ya ribut itu, nggak ada itu, bisa dicobain itu. Kalau ributnya cali awak kayaknya, tak ada orang ceramah, orang ngaji. Ini kalau diawasi, sama bapak ibu awak membuat kue. Di atas api, di bawah api, tengah-tengah kue. Kue apa namanya tu bu? Kau hari kerayu sebentar lagi pak. Jadi nyampe kue tagak tengok ibu ya. Kue apa namanya bu? Di bawah api, di atas api, tengah-tengah kue. Kue panggang, kue baking, kue. Terserah lah pokok kue itu kue panggang ya. Masak enggak bu? Enggak masak lah ya, ngui satu mah. Di belakang orang gaya, tengah-tengah nak tu. Insya Allah. Karena memang fitrahnya kayak gitu. Kalau anak dikontrol, diawasi secara psikologi, dia akan tenang dan diam. Nyo merasa diperhatikan, diawasi. Tapi kalau enggak, dia akan liar. Unggu lah anak sama anak tu, pasti mau tanya tu. Jangan anak sama anak. Kadang awak orang gaik sama orang gaik, pasal bok mau ta je. Orang azan mau ta je. Lah kamai orang mau ta je. Lah kalau mulai solat mau ta je baru. Siap solat mau ta lo lihat. Orang zikir orang doa mau ta je baru. Lah tiba di pintu janjang tu mau ta je baru. Memang tukang otaknya. Awak nang gaik-gaik tu. Lagi kalau anak-anak. Jadi fitrahnya memang kayak gitu. Cuman kita bagaimana pola pendidikan itu. Kalau ingin anak yang terbaik, ada trik-trik tertentu. Kita yakin itu. Mudah-mudahan enggak ya. Coba cari lihat selesai pesantren Miswa. Di sekolah ada berapa orang? Ada 50 orang, Bu. Ibu panitia ada enggak? Berapa orang anak pesantren awak? 100, Pak. Masya Allah. Coba 100 itu. Rasanya yang tadi sholat subuh itu tak 100 itu doh. Kalau 100 kamari sadonyo, bakinci-kinci ziko tu mah. Jawa awak dah dapat duduk tu doh. Kan kembali ke orang tua balik ya. Inyo tibo kan bila paralu saja. Tu baru tibonya baru tu Kenapa? Dia merasa tak butuh. Itu kontrol orang tua, bukan panitia. Panitia tu menolong, lah membantu tu. Jadi kembali ke orang tua kembali. Balik ke orang tua. Kalau ingin anak awak soleh, ingin anak awak istiqomah dalam menjalankan kebaikan, anak itu tergantung orang tua. Sama ibu celai membuat kue. Kalau ibu ingin membuat kue ikan, cetakannya apa? Baloi atau buayo. Enggak kan? Ikan lo kan? Baru bentuk kue ikannya. Kalau ingin anak solat, ayah joman deher rajin solat. Ayah matuh tangi itu enggak kabisah tu doh. Kalau enggak dicontohan. Karena model di rumah itu orang tua. Rasulullah kayak gitu. Rasul kayak gitu. Fatimah fat solat. Saya Rasulullah, bapakmu. Enggak bisa menolong di akhirat kalau engkau tak solat. Solat sayang. Rasul jo anak kandung seorang tu. Bayang tu. Awak enggak ada apa-apanya, enggak ada dapat jaminan. Rasul sudah dapat jaminan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jangan bosan awak, jangan putus asa, tetap awak didik, awak bimbing anak-anak awak dengan berbagai cara. Kalau salahnya awak tegur, disapo. Kan itu dalam Al-Qur'an wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Sampai nembanah tu, jangan maribui. Itu benar itu. Jangan sekali dua kali, sabar awak. Sampainya betul-betul ada kemandirian. Karena anak itu berproses. Bapak Ibu,
awak tak biasa geniko ke rumah saji, ke surau, solat dan kegiatan-kegiatan keagamaan, iku kan barakai didikan orang gaik-gaik dulu ko. Beliau suruh awak, disuruh awak, dibimbing awak, dibiasakan awak. Akhirnya kini tak biasa. Sama saja, bola-bolanya seperti itu. Jadi dalam Al-Quran sudah ada gambarannya. Mau anak itu mau jadi apa, tergantung orang tua. Tergantung orang tua. Tantangannya barik gini kok Bapak Ibu. Barik. Pola bermainnya, pergaulannya, apalagi kalau lado handphone di tangannya. Ayang hobi mau lagi apa anak dapat juara di sekolah belian handphone. Anak dapat hadiah ini semacamnya belikan hadiah handphone. Menang ini belikan handphone. Itu secara tidak langsung itu membunuh anak pelan-pelan itu. Karena belum usianya. Belum saatnya ini punya itu loh dok. CD, TK baru. Anak lagi handphone cek seorang gua. SMP. Karajo iku-iku karajo tu TikTok karajo tu Cali salah nak cayo Bapak Ibu. Berat tantangannya itu. Kenapa? Dunianya. Hati-hati itu. Para gadis-gadis, perempuan-perempuan yang membuka-buka aurat di media sosial, apakah TikTok, Instagram, Facebook, atau snack video dan segala macamnya di YouTube. Kalau membuka aurat, maka dia akan mengalir dosa jariahnya walau dia sudah mati sekalipun. Makanya sering kita sampaikan kepada para gadis-gadis itu, kalau ada yang buka-buka aurat di media sosial tuh cabut, tarik kembali. Batu, sandinya orang tak ada yang tahu. Bisa beko mati dan tu dah. Awak keburu meninggal. Berarti masih ada bara ribu mato yang awak gie doso tu. Gara-gara awak. Hati-hati tu. Kalau ingin media sosial juga cerdas. Ini kini ada materinya itu. Ada kan materinya kan? Main HP boleh. Itu materinya kan? Tapi cerdas. Tapi bahasa tu bayo tu. Main HP boleh. Titik saja. Itu bayo tu. Ini ada tapi situ. Cerdas. Baca cerdasnya dengan sebaik-baiknya. Di filter. Itu tugas kita orang tua. Dan itu banyak Bapak Ibu. Jangan sampai anak awak terjebak ke situ. Ini itu bahagian dari dosa jariah. Bukan pahala jariah saja, dosa jariah. Lah meninggal awak dapat dosa juga. Kenapa? Karena kita yang membuka aurat kita di media sosial itu. Makanya hati-hati. Termasuk ibu-ibu sekolah ada, ibu tempat lain. Ibu-ibu yang suku yang di media sosial tu seketik sepi gitu kan. Di mata gak sepi terus. Itu bakal dimasukkan ke hati-hati itu. Nanti akan timbul fitnah-fitnah. Jadi cerdas saja kita. Kalau ingin juga media sosial yang bermanfaat, contohnya ibu pandai membuat kue tadi itu, buat resepnya, kemudian posting. Dicontoh di orang itu ilmu yang bermanfaat. Sampai awak meninggal, itu pahala jariahnya ngalir taruh ke ibu. Nggak ada duit dah. Pilih contoh di orang. Itu yang ilmu yang manfaat itu. Al ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Awak nak mengecek dah. Cuma awak posting saja buat resepnya. Posting. Baca di orang cobaan. Oh iya lama mas. Itu caranya. Atau segala macamnya. Matuari ketawanam. Awak foto dibuat di situ. Karunia Allah yang maha agung, maka sembahlah dia. Nyobaco di orang, taat orang dengan itu kan kebaikan, pahala jariah. Banyak itu kan. Atau ada biduk yang situ tenggelam, mulai tenggelam. Hati-hatilah dalam hidup. Tidak ada di hidup yang kekal dan abadi. Pastinya pasti akan lenyap. Posting. Oh iyalah. Nanti orang akan insaf dengan itu. Banyak cara. Yang penting bagaimana kita
bersikap dengan cara baik, karena semuanya nanti itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sudah 19 menit. Tidak lama-lama. Kita berharap habis pesantren ini anak cucu kita semuanya rajin ke rumah saji. Jangan hanya waktu pesantren. Kalau tidak ada pesantren, tidak ke rumah saji itu. Itu bahaya itu. Berarti bukan pesantrennya yang gagal, orang tua yang gagal dalam mengasuh, membina dan mendidik anak. Tidak bisa ke rumah saji. Padahal awak dakik dari Jami'al Kamil ko juga. Tada ngasih suruh azan ke rumah. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam menimba ilmu pengetahuan, mengharungi kehidupan dunia ini menuju kampung kita yang abadi di akhirat kelak. Bapak Ibu, kita doakan semoga semua umat Islam selalu dalam kebaikan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ada tetangga kita yang sedang cekcok, bermasalah. Mudah-mudahan tidak ada imbasnya kepada umat Islam. Itu kari-kari kepala sekedua itu mah. Dia salah urusan mereka. Kita doa saja semoga hati mereka itu tetap kembali kepada kebenaran antara Amerika dan Iran. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan Allah akan memperlihatkan mana yang benar itu. Yang salah itulah kita taubat dan selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita, keluarga kita dan anak turunan kita. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.